Bab 11. Mama, ada banyak uang. Kamu mau apa? Charlotte mengerutkan kening saat melihat Michael mengulurkan tangan. Kalau cerai adalah akhir dari hidupku yang lalu, maka berkenalan kembali adalah awal dari hidupku selanjutnya. Michael tidak merasa canggung sama sekali, hanya merasa sangat bersalah. Kita udah cerai, ini gak guna. Jangan pikir mau pakai cara ini untuk membohongiku lagi. Aku udah bilang, aku gak akan percaya lagi. Charlotte berjalan ke pintu. Minggir, aku mau pulang. Michael menyingkir dengan patuh. Sekarang Charlotte sangat putus asa. Michael tahu, setelah melakukan begitu banyak hal yang keterlaluan, Charlotte pasti tidak akan memaafkannya dengan mudah. Pintu terbuka. Setelah melihat Michael, Celine yang awalnya berdiri di depan pintu, mundur beberapa langkah tanpa sadar, ekspresinya panik. Meski tadi Michael terus bercanda dan membuatnya gembira, tapi trauma akibat dipukul Michael setelah mabuk atau kalah judi, tidak mungkin bisa hilang begitu saja. Celine. Michael sedih, tapi hanya bisa tersenyum lembut dan berkata, "Jangan takut, Papa nggak masuk. Ini camilan dan mainan yang Papa beli. Juga ada Putri Elsa kesukaanmu. Ambillah. Kalau mau beli sesuatu, katakan pada Papa, Papa belikan." Celine tampak kesulitan, sebentar melihat barang di tangan Michael, sebentar melihat Charlotte. Sepertinya dia hanya berani mengambilnya kalau Charlotte setuju. "Uang dari mana? Untuk apa beli banyak barang? Apa kamu minta uang orang tuamu lagi?" Ekspresi Charlotte menjadi lebih dingin. Berdasarkan sifat Michael, selain minta uang pada orang tuanya, Charlotte benar-benar tidak terpikir siapa lagi yang mau memberinya uang. "Michael, sebenarnya kapan kamu baru bisa dewasa? Orang tuamu kerja banting tulang, kamu malah menghabiskan semuanya. Gimana dengan masa tua mereka nanti? Ada lagi, sampai sekarang kamu juga belum bayar utang kerabatmu. Orang tuamu yang pinjam untukmu. Kamu gak tahu malu, tapi orang tuamu masih punya harga diri." Charlotte menggigit bibir, tubuhnya sedikit gemetar. "Aku mohon, dewasalah. Celine sudah mau sekolah, aku masih harus bayar uang sekolahnya dengan gajiku yang sedikit itu. Kamu jangan ganggu kami lagi, bisa gak?" Michael tidak membantah, hanya mendengarkan tanpa bersuara. Mungkin, ini satu-satunya cara bagi Charlotte untuk melampiaskan emosi. Setelah Charlotte berhenti bicara, barulah Michael berkata, "Charlotte, dulu aku memang bajingan, tapi sekarang aku udah berubah, udah bisa cari uang. Kalau gak percaya, lihat OVO-ku. Aku gak mau lihat." Charlotte menunjuk ke lantai bawah dan berteriak, "Cepat pergi! Aku gak mau melihatmu! Cepat pergi!" "Charlotte, kamu mau pergi nggak? Kita udah cerai. Kalau kamu nggak pergi, aku lapor polisi." Suara Charlotte menjadi tajam. "Oke, aku pergi, aku pergi." Michael segera mengayunkan tangan sambil berjalan ke bawah. Mau memperbaiki hubungan dengan Charlotte bukanlah hal yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Kalau terus mengganggunya, itu hanya akan membuatnya semakin benci. Sejujurnya, Michael sendiri tidak percaya wanita yang dulunya begitu mencintainya, sekarang bisa begitu membencinya. Semua ini adalah dosanya. "Tunggu." Charlotte teringat sesuatu, bertanya, "Hari ini aku pergi ke perusahaan keuangan Hanafi. Pak Yosua merobek surat utangmu di hadapanku, juga bilang utangmu sudah lunas. Kenapa bisa begitu? Aku mengajaknya untuk mendapatkan uang. Dia sangat berterima kasih, jadi menghapus utangku," kata Michael dengan jujur. "Haha." Charlotte tertawa dingin. Sejak karirnya gagal, pria ini jadi sering bohong, sampai orang tidak bisa membedakan yang mana jujur dan yang mana bohong. "Kamu kira aku bodoh?" kata Charlotte. "Memangnya siapa Yosua? Siapa Michael?" Michael mengajak Yosua mendapatkan uang bersama. Bercanda.
Masih masuk akal kalau terbalik. Aku juga nggak mau dengar omong kosongmu lagi. Kalau ada waktu, jenguk orang tuamu. Mereka nggak mudah membesarkanmu. Selesai bicara, Charlotte melihat barang-barang yang ada di lantai, melihat ekspresi Celine yang penuh harap. Setelah ragu-ragu sejenak, dia pun membawa masuk barang-barang itu. Bu! Pintu ditutup, Michael malah tersenyum. Bisa minta Celine telepon, bertanya apa dia sudah menemukan tempat tinggal, bisa memberikan barang-barang yang dibelinya pada Celine. Itu cukup untuk membuktikan bahwa masih ada harapan di antara mereka. Charlotte, tunggu aku! Setelah bergumam, Michael berbalik dan pergi. Setelah Michael pergi, Winda keluar lagi, mengetuk pintu rumah Charlotte. Mau apa lagi? Charlotte berteriak tanpa sadar, tapi saat melihat Winda, dia menelan kembali ucapannya. Nenek Winda. Charlotte tersenyum. Dia sangat menghormati dan berterima kasih pada Winda. Charlotte, nenek mau bilang sesuatu. Winda berkata. Tadi Michael udah bayar utang 2 jutanya, juga membawakan makanan kaleng dan susu untukku. Dia terlihat sungkan, berbeda dengan yang dulu. Sepertinya dia benar-benar udah berubah. Ekspresi Charlotte berubah saat mendengar ucapan ini. Dia segera berkata, Nenek Winda, nenek orang baik, tapi jangan sampai tertipu oleh Michael. Dulu dia sering begitu untuk pinjam uang dengan kerabat kami. Sekarang nenek nggak punya uang pensiun, semuanya bergantung pada tabungan kakek Salman untuk bertahan hidup. Jangan pinjamkan uang padanya lagi. Setelah berpikir sejenak, Winda memegang tangan Charlotte dan berkata, Charlotte, sebenarnya nggak seharusnya nenek bujuk kamu. Apa yang sudah kamu alami beberapa tahun ini, hanya kamu yang tahu, tapi nenek udah tua, udah berpengalaman, percayalah pada firasat nenek. Selama kamu nggak jatuh cinta pada orang lain, dan anggap saja demi Celine, kamu harus memberinya kesempatan, bukankah begitu? Celine udah mau sekolah. Dia harus punya papa, nanti malah ditertawai anak-anak lain. Charlotte menggeleng. Nenek Winda, aku mengerti, tapi selama ini, berapa banyak kesempatan yang udah aku kasih? Dia selalu bilang mau berubah, tapi akhirnya malah kumpul lagi sama teman-temannya itu. Dia nggak akan bisa berubah selamanya. Selesai bicara, Charlotte menangis lagi. Charlotte tidak pernah menangis di hadapan orang tuanya sendiri, karena ini adalah pilihannya. Hanya di hadapan nenek Winda, dia bisa menangis sejadi-jadinya. Udah, jangan nangis lagi, nenek nggak akan bicara lagi. Winda memeluk Charlotte, terus mendesah dalam hati. Bocah itu benar-benar sudah menyakiti Charlotte. Nenek Winda, maaf aku nangis di hadapanmu lagi. Setelah menangis sebentar, Charlotte menenangkan dirinya, lalu berpamitan dengan Winda dan kembali ke rumah. Mama, lihat, ini uang, ada banyak uang. Terdengar suara Celine yang manja. Satu tangannya memegang ayam goreng, satu tangan lagi memegang segepok uang kertas. Charlotte tercengang seketika, lalu segera berlari ke tempat Celine. Dia melihat 9 tumpukan uang yang sama di dalam kantong plastik berisi mainan. Nilainya 200 juta. Selain itu, masih ada secari kertas. Mama, apa papa kasih kita uang ini? Tanya Celine. Charlotte tidak menjawab, mengambil kertas itu dengan gemetar. Itu ditulis oleh Michael. Charlotte, aku dapat uang ini dengan cara halal, jadi kamu gak usah cemas. Ambillah sebagian untuk bayar utang kerabat. Sisanya, belilah makanan enak untukmu dan Celine. Jangan ragu-ragu pakainya. Dulu aku memang bajingan. Aku tahu, kamu gak mungkin percaya cuma dengan ucapan ini. Juga gak mungkin menghapus semua penderitaan yang kamu alami selama ini. Tapi, aku harap kamu bisa memberiku satu kesempatan untuk memperbaiki semua ini. Michael yang dulu, udah mati. Mulai sekarang, kamu dan Celine akan jadi orang yang paling aku sayangi di dunia ini. Aku gak akan buat kalian menderita lagi, gak akan pernah. Entah kapan air matanya mulai mengalir,
membasahi kertas tersebut. Charlotte ingin merobek kertas itu. Tapi akhirnya, dia melipatnya dengan hati-hati, lalu menyimpannya di dalam laci. Bab 12, Menimbun Anggur. Stok Hermai Martin XO berlipat ganda, harga perumahan meningkat, nilai saham Hyundai anjlok, obat flu khusus. Di apartemen, Michael duduk di ranjang, bergumam sendiri. Semua ini adalah hal-hal yang akan terjadi dalam waktu dekat, juga merupakan rencana Michael selanjutnya. Terutama obat flu khusus yang akan menjadi fondasi Michael dalam membangun dunia bisnis, juga akan menjadi akar baginya untuk memantapkan diri sebagai pemimpin bisnis. Karena harga Hermai Martin XO akan naik beberapa hari lagi, maka Michael menunda kepulangannya bertemu orang tuanya. Kampung halaman Michael berada di Provinsi Ankara, terlalu jauh dari provinsi lain di Tifs tempat kota Samudera berada, setidaknya butuh waktu 2 hari untuk bolak-balik. Ditambah lagi kalau pulang, dia pasti harus tinggal beberapa hari di rumah untuk menemani keluarga. Kalau begitu, kemungkinan besar dia akan melewatkan kesempatan itu. Ayah, Ibu, aku akan mengunjungi kalian setelah ini. Selain pada Charlotte dan Celine, Michael juga merasa sangat bersalah pada orang tuanya. Selama ini, dia sudah menipu, mencuri, dan menggunakan berbagai cara untuk meminta uang pada orang tuanya. Hal itu membuat orang tuanya tidak punya harga diri di desa. Bahkan mahar kedua adiknya, Kevin Lincoln dan Julia Lincoln, juga ditipu oleh Michael dengan berkata bahwa dia mau berbisnis untuk mendapatkan banyak uang dan pasti akan mengembalikannya tepat waktu. Mereka malah menunggu sampai 4 tahun. Karena tidak ada mahar, pernikahan Kevin dan Julia batal. Tapi, tidak peduli orang tua ataupun adik-adiknya, mereka sama sekali tidak pernah mengeluh, bahkan tidak pernah memarahi Michael. Sepertinya mereka selalu percaya bahwa suatu hari nanti, anak atau kakak mereka pasti akan berubah. Tapi, yang mereka tidak tahu adalah, hari tersebut telah tiba. Setelah berpikir sejenak, Michael menghubungi Joshua. Hermai Martin XO bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan mudah. Meskipun bisa beli, paling banyak juga hanya 1 botol. Yang dijual di internet tidak bisa dipercaya. Kalau mau beli dalam jumlah banyak, maka harus punya koneksi. Sedangkan Michael tidak punya koneksi sama sekali. Karena itu, orang pertama yang terpikir oleh Michael adalah Joshua. Telepon hanya berdering 1 kali. Joshua langsung menjawabnya, seolah-olah dia terus menunggu telepon dari Michael. Pantas saja hari ini begitu cerah, ternyata Michael meneleponku. Michael. Hahaha, bercanda. Tapi hari ini kelopak mata kiriku berkedut terus. Kelihatannya Michael mau membuatku kaya lagi. Nada bicara Joshua terdengar penuh harap. Kak Joshua, apa kamu kenal dengan pedagang bir? Contohnya Hermai Martin XO? Tanya Michael. Yo, kamu bertanya pada orang yang tepat. Joshua langsung serius saat membicarakan bisnis. Aku punya beberapa teman yang berbisnis bir. Mereka lumayan terkenal di provinsi lain di Tifs. Berapa harga Hermai Martin XO sekarang? Tanya Michael lagi. Kalau beli dari temanku, sebotol sekitar 6 juta. Kemarin aku baru beli 2 botol untuk pesta. Itu memang enak sekali. Kata Joshua sambil tersenyum. Dia sangat suka minum bir. Tapi, kalau bukan karena kemarin dapat puluhan miliar, dia juga tidak akan rela beli Hermai Martin XO. Seperti yang dikatakan orang-orang, barang mahal seperti itu hanya bisa diminum kalau gratis. Kalau begitu, mungkin kali ini kamu boleh beli lagi. Kata Michael sambil tersenyum. Tapi, kalau bukan karena kemarin dapat puluhan miliar, dia juga tidak akan rela beli Hermai Martin XO. Seperti yang dikatakan orang-orang, barang mahal seperti itu hanya bisa diminum kalau gratis. Kalau begitu, mungkin kali ini kamu boleh beli lagi. Kata Michael sambil tersenyum. Apa maksudmu? Joshua tercengang seketika, lalu menjadi bersemangat. Michael, kamu punya rencana? Ya, harga Hermai Martin XO akan mendadak naik beberapa hari lagi, hampir gak ada yang tahu.
Yang harus kita lakukan sekarang, menimbun sebanyak mungkin, kata Michael. Itu, aku mau tanya. Kalau gak ada yang tahu, gimana kamu bisa tahu? Tanya Yosua dengan hati-hati. Bukannya aku udah bilang? Aku bisa meramal, kata Michael dengan datar. Kamu benar-benar bisa meramal? Harga Air My Martin XO stabil. Kalau mau naik harga, harusnya ada kabar dari Biro Miras Nasional. Sebenarnya, Yosua masih ragu. Walaupun Michael sudah membantunya mendapatkan puluhan miliar, tapi ramalan adalah sesuatu yang tidak nyata. Sangat sulit mengharapkan orang normal untuk mempercayai hal itu. Aku gak tahu ada kabar dari Biro Miras Nasional atau gak, tapi aku tahu harga Air My Martin XO pasti naik. Apa kamu mau coba? Tanya Michael. Tentu saja dia bisa memahami pemikiran Yosua. Kalau identitas mereka ditukar, mungkin dia juga tidak akan percaya. Karena itu, walau Yosua ragu, tapi dia tidak marah. Kenyataannya, ini memang bukan ramalan. Kamu bilang begitu, tentu saja aku nggak boleh mundur. Yosua berkata dengan tegas. Kelak aku akan mengikutimu. Kalau kamu bilang timur, aku pasti gak akan ke barat. Oke, sekarang mulai cari koneksi untuk menimbun bir sebanyak mungkin. Aku punya 3,6 miliar, nanti aku transfer uangnya. Michael punya 3,88 miliar rupiah, tapi 200 juta sudah diberikan pada Charlotte, sisanya untuk cadangan. Setelah menutup telepon, Michael mentransfer 3,6 miliar ke nomor rekening yang dikirim Yosua. Sedangkan, Yosua malah merasa kesulitan. Total asetnya sekarang sudah mencapai 30 miliar. Meski di dalamnya ada dana operasional perusahaan, tapi aset lancarnya ada sekitar 22 miliar. Dia sedang berpikir, mau pakai semuanya, atau sisakan sebagian untuk jaga-jaga? Berdasarkan cara kerja Yosua, dia benar-benar ingin menyisakan sebagian. Lagian, kabar yang diberitahukan Michael terlalu sederhana, hanya bilang akan naik harga, tapi tidak punya bukti kuat. Tapi, saat teringat tentang tiket konser, keraguan Yosua langsung sirna. Saat itu, justru karena ragu, dia hanya mendapatkan 20 miliar. Sial! Lagian, aku dapat uang ini berkat Michael. Dia aja berani mempertaruhkan semua, kenapa aku gak berani? Manusia harus berani bertaruh. Yosua takut akan menyesal, maka segera mulai menghubungi teman pedagang bir. Punya koneksi benar-benar bisa menghemat waktu. Contohnya, Michael sama sekali tidak perlu mencari pedagang bir kemana-mana, hanya perlu menunggu kabar dari Yosua. Di malam hari, cuaca agak dingin. Pejalan kaki di alun-alun malah semakin banyak. Orang-orang tampak tergesa-gesa, lampu rumah menerangi kota. Michael berjalan keluar dari bank setelah menyelesaikan transaksi besar. Saat melihat pasangan yang bergandengan tangan dan tersenyum bahagia, dia pun teringat saat baru mulai pacaran dengan Charlotte. Enaknya masih muda. Setelah makan semangkuk mie, Michael ke gym untuk olahraga sebentar. Dulu dia tidak punya kebiasaan seperti itu, tapi demi keselamatannya kelak, mulai sekarang, Michael berencana untuk memperbaiki kondisi fisiknya. Berubah bukan hanya dari segi materi. Jam 8 malam, terdengar seruan yang menggemparkan di stadion. Konser solo pertama Rizky resmi dimulai. Michael tidak peduli pada hal itu. Yang disukai Michael adalah uang. Sekitar jam 9, Yosua menelepon. Michael, sesuai dengan ucapanmu, uang sudah dihabiskan. Bab 13, tokoh legendaris, Willie Graham. Hah? Michael mengangkat alis. Seingatku, kemarin Kak Yosua dapat 20 miliar, semuanya udah habis. Ya, kamu aja berani mempertaruhkan semua, mana mungkin aku gak ikut. Tapi bukan 20 miliar, melainkan 22 miliar. Kata Yosua. Kelihatannya, teman pegadang anggurmu itu memang hebat. Kata Michael dengan tulus. Kalau sebotol 6 juta, Michael menghabiskan 3,6 miliar,
berarti 600 botol. Yosua lebih banyak, lebih dari 3.300 botol. Kalau dijumlah, totalnya hampir 4.000 botol. Untuk bir mahal seperti Ermai Martin XO, biasanya Biro Miras Nasional membatasi jumlah stok, tidak mungkin diproduksi dalam jumlah besar, karena menyangkut reputasi. Untuk hal ini, bisa dilihat kekuatan teman-teman Yosua. Yang mereka punya nggak banyak, sebagian besar dikirim dari provinsi lain, tapi jumlahnya cukup, waktunya sekitar 2 hari. Nggak masalah. Kali ini Kak Yosua bisa minum lebih banyak, kata Michael sambil tersenyum. Hei, semua ini berkat kamu. Yosua tersenyum cerah. Kak Yosua, ada satu hal, aku nggak tahu harus bilang atau tidak, kata Michael tiba-tiba. Kelopak mata Yosua berkedut, segera berkata, Michael, kamu terlalu sungkan, kita udah begitu dekat. Apa yang nggak bisa dikatakan? Michael merapatkan bibir, lalu berkata, memberikan pinjaman bukanlah tindakan yang baik. Walau perusahaan keuangan Hanafi bukan rentenir, tapi itu juga membuat banyak keluarga hancur, contohnya aku. Apa kamu mengerti maksudku? Yosua terdiam seketika. Kemudian, Yosua menarik napas dalam-dalam. Michael, aku bersalah padamu. Aku minta maaf. Mengenai masalah perusahaan, aku akan tarik modalku dan diskusi dengan yang lain untuk ubah nama perusahaan. Aku benar-benar akan menarik diri. Kelak aku akan ikut kamu. Michael, kalau mau dapat uang, jangan lupa padaku. Michael tersenyum. Kamulah yang jangan lupa padaku. Hahaha, kamu bercanda. Mereka menutup telepon setelah mengobrol sambil tertawa. Yosua mengerti, Michael melakukannya demi kebaikannya. Sedangkan bagi Michael, dia juga tidak ingin kelak sukses sendirian dan punya seorang teman yang tidak bersih dan selalu dikritik. Akhiri secepat mungkin, itu baik bagi semua orang. Beberapa hari berikutnya, Michael pergi ke gym, juga mencari informasi di internet. Misalnya, saham Hyundai, orang yang mengembangkan obat flu khusus. Meski tahu apa yang akan terjadi kelak, tapi Michael tetap harus melakukan banyak persiapan. Willy, benar-benar sinting! Di warnet, Michael duduk di depan komputer, lalu meregangkan tubuh dengan malas. Karena tidak punya komputer di apartemen sewaan, dia terpaksa datang ke warnet. Willy adalah orang yang mengembangkan obat flu khusus. Orangnya lugas, keras kepala, bahkan emosional, sama sekali tidak fleksibel. Justru karena itu, dia sering diusir saat pergi melamar kerja ke perusahaan farmasi dengan membawa proposal obat flu khusus. Itu tidak heran. Siapa yang tidak bisa berpikiran aneh dan membual? Membawa proposal yang tidak berdasar, berbicara di hadapan para manajemen perusahaan farmasi, dan membayangkan masa depan? Siapa yang mau mempekerjakan orang seperti dia? Flu adalah sejenis penyakit yang paling umum, dan obat flu juga ada beraneka ragam. Tapi sampai saat ini, belum pernah melihat obat flu yang bisa langsung berkhasiat. Virus berkembang dan bermutasi setiap saat. Daya tahan tubuh setiap orang berbeda, maka waktu untuk sembuh juga berbeda. Ini adalah masalah medis yang sangat sulit diatasi. Hanya saja, flu bukanlah penyakit serius, maka para peneliti tidak mau menghabiskan terlalu banyak dana untuk hal tersebut. Di kondisi seperti itu, obat flu khusus milik Willy dianggap omong kosong. Bahkan banyak perusahaan farmasi menganggapnya orang gila. Karena dia hanya lulusan dari universitas biasa, pengalaman dalam farmasi sangatlah sedikit. Masih lumayan dibilang gila, seharusnya idiot. Tapi berdasarkan prediksi Michael, ada sebuah perusahaan yang bernama Agung Pharma yang mempekerjakannya. Begitu obat flu khusus muncul, itu langsung membuat Agung Pharma berada di puncak industri farmasi. Setelah itu, obat khusus pneumonia pada anak, salep khusus otot dan tulang, salep khusus beri-beri, obat semprot khusus asma, dan obat lainnya juga terus dikembangkan oleh Willy. Kalau semua obat khusus itu membuat Agung Farmasi berada di puncak industri farmasi dalam negeri,
maka kemunculan suntikan khusus anti kanker akan membuat Agung Farmasi menjadi pemimpin dalam dunia industri farmasi selama puluhan tahun ke depan. Tidak ada yang bisa menggesernya. Menjadi perusahaan farmasi raksasa. Willy juga menjadi tokoh legendaris. Dia dikagumi oleh banyak orang, bahkan dianugerahi medali orang paling berbakat. Dia memang pantas mendapatkan medali tersebut, karena semua obat khusus yang dikembangkan telah menyelamatkan terlalu banyak keluarga, menyelamatkan nyawa para pasien. Benar-benar hebat. Michael menggosok pelipis, lalu bayar dan keluar dari warnet. Sekarang masih bukan saatnya pergi mencari Willy. Selain itu, meskipun sekarang pergi mencarinya, Michael juga tidak punya modal yang cukup untuk mendirikan perusahaan farmasi. Perusahaan farmasi berbeda dengan perusahaan lain. Ingin membuat sebuah perusahaan farmasi berjalan dengan sukses, dibutuhkan penelitian dan prosedur rumit yang tak terhitung jumlahnya. Michael pusing saat memikirkannya. Dia terus mencari informasi mengenai hal tersebut selama beberapa hari ini. Itu juga membuatnya menyadari keuntungan punya koneksi. Dia benar-benar akan sangat sibuk kalau sendirian. 29 Agustus. Hari keempat setelah menimbun bir, lewat jam 6 sore. Komplek Citra Raya, rumah ke-301. Ayah, Ibu, kenapa kalian datang? Saat buka pintu, Charlotte sangat senang ketika melihat kedua lansia berpakaian sederhana berdiri di luar. Meski itu adalah mertuanya, tapi mereka terus menganggapnya sebagai putri kandung. Selama ini, kalau bukan ada Nelson Lincoln dan Julia Smith yang menjadi penengah, mungkin Charlotte akan cerai lebih awal. Tapi meski sudah cerai, Charlotte tetap memanggil papa dan mama saat melihat mereka. Charlotte, kami gak mengganggumu, kan? Julia sedikit berhati-hati. Biar bagaimanapun, mereka datang tanpa diundang, maka cemas Charlotte akan tidak senang. Ibu bilang apa? Ayo cepat masuk. Charlotte bantu membawa barang. Kenapa bawa begitu banyak? Kalau mau datang, harusnya bilang dulu, aku akan jemput kalian. Begini sungguh melelahkan. Gak lelah sama sekali. Di rumah ada sedikit makanan, jadi bawa untuk kalian. Kata Julia sambil tersenyum. Nenek! Begitu masuk, dia langsung dipeluk oleh seorang anak kecil yang kurus. Cucuku! Haha! Nenek kangen kamu! Tatapan Julia penuh kasih sayang. Dia terus mencium kening Selin berulang kali. Bab 14, kami sudah cerai. Kakek! Setelah bermanja-manja dengan nenek, dia berlari ke arah Nelson. Ya! Nelson tertawa cerah. Tapi, saat tidak sengaja melihat memar yang belum sembuh di lengan Selin, ekspresinya langsung suram. Pantas saja tadi Charlotte tidak berani langsung menatap mereka. Kelihatannya bukan hanya Selin yang terluka. Charlotte, coba kakek lihat. Kata Nelson. Charlotte ragu-ragu sejenak, lalu melihat Nelson. Bengkak dan memar di wajah sudah sedikit memudar, tapi masih bisa kelihatan. Bajingan itu memukulmu lagi? Nelson marah sampai gemetar. Charlotte menggigit bibir, tidak menjawab. Bajingan! Bajingan! Kenapa aku bisa punya anak bajingan? Nelson sangat marah, berkata pada Julia. Telepon dia, telepon anakmu yang baik itu. Gak peduli dimanapun dia, suruh dia pulang sekarang juga. Kalau tidak, hari ini aku akan membunuhnya. Seburuk apapun sikap Michael di rumah, Nelson dan Julia tidak pernah mengeluh. Tapi, mereka benar-benar tidak tahan kalau Michael menindas Charlotte dan Selin. Senyum Julia langsung menghilang, terus minta maaf pada Charlotte. Apa gunanya minta maaf? Hari ini aku harus memberinya pelajaran. Cepat telepon dia. Teriak Nelson lagi. Saat melihat Nelson begitu emosi, Charlotte segera menghentikan Julia. Ibu, biar aku saja yang telepon. Michael sedang makan saat telepon berdering. Begitu melihat Charlotte yang menelpon, dia segera meletakkan sendok, minum air,
menyeka mulut, berusaha untuk tetap bersih. Meskipun Charlotte tidak bisa melihatnya. "Halo?" Michael menjawab telepon. Charlotte berkata, "Ayah dan ibu datang, kamu kemarilah." "Ayah dan ibu?" Michael tercengang seketika. "Orang tuamu." Charlotte berhenti sejenak, lalu berkata lagi, "Ayah sangat marah, kamu harus siap-siap." Selesai bicara, dia menutup telepon. Michael segera bangkit, tidak makan lagi, naik taksi dan bergegas ke komplek Citra Raya. Di perjalanan, dia memikirkan alasan kemarahan Nelson, lalu tersenyum pahit dan yakin bahwa itu karena dulu dia memukul Charlotte dan Celine. Selain hal itu, orang tuanya tidak pernah marah padanya karena hal lain, paling-paling hanya kecewa. Setibanya di komplek Citra Raya, Michael langsung naik. Pintu tidak ditutup. Begitu masuk, perut Michael langsung ditendang Nelson. Michael membungkuk, lalu terjatuh setelah mundur beberapa langkah. Yulia melihat keluar jendela sambil menangis, seolah-olah tidak tahu apa-apa. Charlotte hendak mengatakan sesuatu, tapi akhirnya tidak melakukannya. Celine yang melihat Michael kesakitan, segera berkata, "Kakek, jangan pukul papa." Mana mungkin Nelson mendengarnya? Dia maju, lalu menampar Michael dengan sangat kuat. "Apa kamu laki-laki? Bisanya cuma mukul istri dan anak? Apa Charlotte mau menikahimu karena kamu suka minum dan judi? Atau karena kamu suka memukulnya? Kamu beruntung bisa dapat wanita yang begitu baik, tapi kamu malah mabuk-mabukan setiap hari, gak kerja. Untuk apa kamu hidup? Kenapa gak mati aja?" Semakin bicara, Nelson semakin marah. Dia menampar Michael lagi. Mulut Michael berdarah. "Celine baru 4 tahun, dia masih kecil. Dosa apa yang udah dia buat sampai bisa jadi anakmu? Coba lihat luka di tubuhnya. Apa kamu gak sedih? Di mana hati nuranimu? Hah? Kenapa kamu pukul dia? Aku potong tanganmu." Nelson sangat marah. Dia benar-benar hendak pergi ke dapur untuk mengambil pisau. "Ayah!" Charlotte segera menghentikannya. "Ayah, tenanglah. Aku jamin, Michael gak akan memukulku dan Celine lagi." "Jamin? Jangankan kamu. Dia sendiri udah janji berulang kali. Apa dia pernah menepatinya?" Nelson berkata dengan marah. "Kalau bukan karena hukum, aku sudah membunuh bajingan ini." Nelson sangat kuat, Charlotte sama sekali tidak bisa menghentikannya. Charlotte hanya bisa berteriak, "Ayah, kami udah cerai. Aku bukan istrinya lagi. Dia benar-benar gak akan pukul lagi." Nelson berhenti. Yulia juga tercengang, seperti disambar petir. Saat ini, mereka seperti kehilangan semua tenaga, seolah-olah menua beberapa tahun. "Durhaka, anak durhaka." Yulia menangis keras. "Cerai." Nelson berkata dengan tatapan kosong. "Ya, kamu udah bukan istrinya, dia nggak akan pukul kamu lagi. Bagus, bagus sekali." Charlotte sedih saat melihat mereka. Awalnya dia sudah sepakat untuk bantu Michael menyembunyikannya, karena cemas Nelson dan Yulia akan sedih. Tapi kalau tidak mengatakannya, entah apa yang akan dilakukan Nelson. "Ayah, Ibu." Akhirnya Michael bangkit, menyeka darah di mulutnya. "Jangan panggil aku ayah." Nelson mengayunkan tangan, melihat Michael, berkata dengan nada yang sangat tenang. "Tubuhmu lemah, gampang sakit. Aku dan ibumu sangat cemas sejak kamu lahir. Setelah kamu besar dan kerja, setiap hari kami harus pinjam uang kemana-mana untukmu. Lihat dirimu, kriteria dan karaktermu biasa aja. Kenapa bisa dapat istri sebaik ini? Ibumu berdoa setiap hari, selalu bilang leluhur melindungimu. Selain kuliah, satu-satunya hal yang membuatku bangga, karena kamu menikahi Charlotte. Tapi sekarang, haha, ini juga bukan salahmu. Aku yang salah. Aku yang gak mendidikmu dengan baik."
Charlotte menangis sampai tidak bisa berkata-kata. Saat Nelson berbicara, semua kepahitan di hatinya juga ikut mengalir. Selesai bicara, Nelson berjalan keluar. "Ayah, mau kemana?" tanya Michael dengan tergesa-gesa. "Pulang!" Yulia juga tahu tidak bisa tinggal lebih lama lagi, berlari mengejar Nelson. "Ibu!" teriak Michael. Yulia melirik Michael, tapi tidak mengatakan apa-apa, pergi dengan sangat kecewa. Saat ini, Michael benar-benar menyadari apa yang dimaksud dengan keluarga hancur. Dia ingin menghentikan Nelson dan Yulia, tapi sekarang mereka sangat sedih, pasti tidak bisa dihentikan. "Maaf, aku juga gak ingin begini, maaf," kata Charlotte sambil menangis. "Mama, jangan nangis, Celine takut." Celine menarik celana Charlotte. "Ini gak ada hubungannya denganmu. Aku yang harus minta maaf. Semua ini salahku." Kalau terus tinggal di sini, ia hanya akan membuat Charlotte kesulitan. Michael menarik napas dalam-dalam, memaksakan diri untuk tenang dan tersenyum pada Celine, lalu berbalik dan pergi. Bab 15, Hermay Martin Show mengalami kenaikan harga. Michael kembali ke apartemen setelah membeli beberapa botol bir bintang. Kemudian dia minum hingga mabuk berat. Dia baru terbangun pada pukul 9:30 keesokan paginya, ketika ponselnya berbunyi. Begitu melihat layar ponselnya, ada pemberitahuan bahwa Yosua telah menghubunginya sebanyak 5 hingga 6 kali. "Halo?" ucap Michael saat menjawab panggilan teleponnya. "Teman, kamu ngapain saja? Aku benar-benar mengkhawatirkanmu," ujar Yosua dengan cemas. "Ada apa?" tanya Michael. "Kamu masih bertanya ada apa? Bukannya kamu pandai meramal? Memangnya kamu gak sadar kalau harga Hermay Martin EXO sekarang sudah naik lebih dari 2 kali lipat?" jelas Yosua. Saat itulah Michael tersadar perihal Hermay Martin EXO. Tiba-tiba, dia langsung bangun. "Harganya naik? Sudah, harganya naik dahsyat. Lagi pula, tidak ada tanda-tanda kalau mau naik atau setidaknya naik sedikit. Tapi langsung naik dari harga 6 juta ke 16 juta. Yosua mengatakannya dengan bersemangat. "Ku beritahu, ya." Saat teman-teman meneleponku, mereka semua bertanya, "Kok aku bisa tahu mengenai kenaikan harga Hermay Martin EXO? Lucu sekali. Hahaha." Dia benar-benar beruntung sudah bermain poker dengan Michael. Jika tidak, dia pasti akan memakai cara yang sama seperti yang terakhir kali itu. Menyesalinya sampai menangis pun tidak akan ada gunanya. Kalau harganya sudah naik, ya sudah biarkan saja. Setelah kenaikan harga drastis ini, harga Hermay Martin EXO bakal stabil selama beberapa saat. Jelas Michael. "Selama beberapa saat? Apa suatu saat bisa naik lagi?" tanya Yosua. Indera penciumannya masih sangat tajam. "Itu masih urusan nanti. Kurasa kalau saatnya tiba nanti, kamu pasti bakal menganggap remeh uang ini," ucap Michael. Yosua diam-diam bergumam dalam hati. Mudah sekali Michael menganggap uang sebesar puluhan miliar ini hanya sebagai uang receh. Benar saja, seorang ahli memang seperti ini. Yosua benar-benar lupa bahwa Michael hanyalah sampah masyarakat yang dibenci orang-orang setengah bulan yang lalu. "Michael, aku punya teman yang sangat penasaran tentangmu. Dia bilang ingin bertemu denganmu," ujar Yosua ragu-ragu. Michael mengerutkan kening, lalu bertanya, "Apa kamu memberitahu dia tentang aku?" Michael tentu tidak ingin kemampuannya yang bisa meramalkan masa depan terungkap ke publik. Baginya, bisa menghasilkan uang bersama Yosua saja sudah bagus. Jika terlalu banyak orang tahu tentangnya, dia sendiri yang akan mendapat masalah. "Jangan marah. Aku juga tidak sengaja membuatnya tahu tentangmu. Tapi identitas temanku ini berbeda. Kurasa boleh juga kalau kamu mau menemuinya." Yosua buru-buru menjelaskan. "Namanya Robin Gunadi.
Dia adalah putra orang berpengaruh di kota Samudera. Awalnya Michael mengerutkan kening. Namun, setelah mendengar identitas orang itu, dia pun merasa lega. Dia baru saja memikirkan perihal koneksi, tetapi pihak lain menawarkan langsung padanya. Perjalanan karirnya sungguh dilancarkan. Aku tidak menyangka Kak Yoshua bahkan berteman dengan orang terkenal. Kayaknya aku meremehkanmu, ucap Michael sambil tertawa. Nada suara Michael melegakan Yoshua. Sebenarnya hubungan kami tidak sedalam itu. Dia seorang tuan muda pertama pejabat tinggi di kota Samudera. Mana mungkin aku bisa menjangkaunya? Pokoknya, aku harus menemuinya karena dia ingin bertemu denganku, kata Michael. Oke, aku akan mengabarimu waktu dan tempat bertemu setelah menghubunginya, timpal Yoshua. Setelah menutup telepon, Michael mandi untuk membersihkan seluruh badannya dari pengaruh alkohol. Setelah makan siang, awalnya Michael ragu-ragu ingin menghubungi Yulia. Tetapi pada akhirnya dia tetap menghubunginya. Nada tunggu berdering lama. Michael mengira Yulia tidak akan menjawab. Namun telepon akhirnya terhubung. Bu, kalian sudah sampai rumah? Tanya Michael lebih dulu. Ya, tadi malam kami buru-buru mengejar bus, tapi sekarang sudah sampai. Terdengar suara Yulia yang kelelahan. Keduanya pun terdiam sesaat. Banyak hal yang ingin dikatakan Michael kepada Yulia. Hanya saja, dia tidak tahu harus bagaimana memulainya. Masih ada hal lain, nggak? Kalau nggak ada, ibu tutup, ya. Ibu masih harus mengurus sawah, kata Yulia. Ibu! Michael pun berani berucap dengan suara yang dalam. Bu, untuk kejadian masa lalu, semuanya memang salahku. Tapi aku janji akan membuat ibu dan ayah, Kenny, Julia serta lainnya menjalani kehidupan yang lebih baik. Yulia benar-benar tidak tahan mendengar ucapan Michael. Michael, sepanjang hidupku dan ayahmu, kami tidak pernah terpikirkan ingin menjadi kaya dan berkuasa. Kami hanya berharap kamu bisa hidup aman dan bersahaja. Kamu ini, kenapa kamu bercerai dengan Charlotte? Mungkin Yulia merasa marah atau sedih, karena itu dia langsung menutup telepon. Ibu tenang saja, aku pasti akan mendapatkan Charlotte kembali, kata Michael pelan di dalam hatinya. Sore hari, Yoshua kembali menghubunginya dan mengabari bahwa dia sudah membicarakannya dengan Robin. Besok pagi pukul 10, mereka akan bertemu di Telway Internasional. Tempat pertemuan itu mengejutkan Michael, sebab Telway Internasional adalah perusahaan tempat Charlotte bekerja. Selain itu, biasanya tempat janji temu berada di kedai kopi atau di restoran. Dari perkataan Yoshua, Robin kebetulan akan berkunjung ke Telway Internasional. Itu sebabnya dia memutuskan tempat janji temu ada di sana. Tampaknya apa yang dikatakan Yoshua terlalu dibesar-besarkan, sebab Robin tidak terlalu menganggapnya. Apanya yang ingin bertemu dengannya? Sudah jelas Yoshua hanya bertindak sebagai perantara, sedangkan Robin hanya memberinya jalan keluar saja. Tentu saja, kini Michael tidak berpikir dirinya begitu hebat. Bagaimanapun juga dia tetap harus berterima kasih kepada Yoshua. Dia benar-benar perlu membuka jalan untuk membangun perusahaan farmasi di masa depan. Keesokan harinya, Michael sudah bangun pagi-pagi. Setelah lari pagi, dia bergegas mandi, lalu berganti pakaian yang baru dia beli. Keseluruhan penampilannya tampak bersih dan rapi. Sekitar pukul 10, Yoshua juga datang ke Telway Internasional. Sekilas dia melihat Michael sedang duduk sambil menunggu di sana. Michael, penampilanmu yang seperti ini terlihat tampan sekali. Andai aku wanita, aku pasti sudah jatuh cinta padamu. Mana ada wanita yang akan jatuh cinta pada pria yang sudah berusia 30 tahun sepertiku ini? Kata Michael menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu gak lihat gadis-gadis di meja depan sedang memperhatikanmu? Selain itu, kalau di usiamu sekarang termasuk tua, lalu aku ini apa? Fosil! Ujar Yoshua sambil melotot. Ucapan Yoshua benar adanya. Sejak Michael masuk, para wanita di meja depan terus menatap ke arah Michael. Ayo pergi!
ucap Michael sambil berdiri. Kantor utama Telway Internasional adalah grup besar, melibatkan banyak industri dengan nilai pasar hingga ratusan triliun. Ini hanyalah kantor cabang yang menangani perdagangan impor dan ekspor. Charlotte adalah anggota staf biasa yang bekerja di departemen proyek. Setelah tiba di sana, Michael mencari Charlotte, tetapi tidak melihat sosoknya. Ketika keduanya sampai di meja depan, Joshua berkata, "Tolong beritahu Pak Owen bahwa Michael dan Joshua telah tiba." Begitu mendengar nama mereka, resepsionis langsung berkata, "Pak Owen sudah menunggu kalian di kantor. Silakan ikuti saya." Joshua menarik napas dalam-dalam saat harum semerbak melewati indera penciumannya, lantas berucap kepada Michael sambil mengedipkan mata. "Harum sekali, ya." Michael hanya memutar mata. Padahal Joshua sudah berusia 40-an, namun tetap begitu energik. Ketika keduanya baru memasuki lift, seorang wanita datang tidak jauh dari sana. Charlotte terlihat ragu-ragu ketika melihat pintu lift. "Apa memang Michael, ya? Tidak mungkin. Buat apa dia datang kemari?" Mungkin inilah harapan terakhir bagi Michael, sebab secara tidak sadar Charlotte berpikir bahwa Michael datang kemari untuk melamar kerja. Namun, pemikiran seperti ini tidak bertahan lama. Charlotte menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, menganggap dirinya salah lihat.